bahasa Arab tuh. Nah, jadi malam hari ini kita ala Indonesia aja lah. Ilmu fikih. Itu aja tujuan saya. Ya. Kalau aslinya kan ilmu fikih. Kita ilmu fikih itu aja. Apa itu kata fikih? Menjawab apa itu kata fikih, inilah di fotokopi kita ini. Halaman 14 ini Pak ya. Udah nampak Pak Haji kan? Yang di luar kotak dulu ya Pak. Nampak Bapak itu? Huwa lughatan al-fahmu. Koma. Itu pendek aja itu. Wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muqtasabi min adillatiha tafsiliyah. Bisa dibaca Pak Haji. Orang membacanya. Baris pula. Ini sudah kenal dulu Pak ya. Ini gundul ini. Nah, biar Pak pernah berbaik itu ya. Berambut agak payah baca. Terus ke bawah Pak ya sekali lagi. Wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Wa faidatuhu imtisalu awamirillahi ta'ala wa jtinabi nawahi. Sampai situ. Ini pun nanti lama ini penjabarannya ini. Huwa apa artinya? Iya. Iya mana? Bukan. Al-Fiqhi. Karena sebelum halaman 14 ini di halaman 13 ada di situ. Fil fiqhi. Jadi anggota fikih ya, dia fikih itu lughatan menurut bahasa. Jadi kalau dibilang fikih menurut bahasa Arab itu sama artinya dengan al-fahm. Jadi fikhun kahmun sama artinya menurut bahasa Arab. Jadi lughatan itu menurut bahasa Arab. Ya dong, betul berak. Mudah. Bisa pas mau. Pas megan. Huwa lughatan al-fahmu. Huwa maksudnya di situ fikih. Lughatan menurut bahasa Arab. Kata lughat bahasa Arab. Al-fahmu. Jadi fikhun sama artinya dengan fahmun. Ini ada dalam hadis ini. Ada hadis Nabi kita mendukung ini sebagai landasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada di kitab Al-Iqra, itu yang kuning di atas meja saya baca lagi itu semalam. Ada hadis Nabi kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ini itu artinya barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah berikan kepadanya pemahaman fikih tentang agama. Nabi yang bilang, man yuridillah, karena di dunia itu namanya apa ya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya kebaikan, Allah berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Hadis Bukhari Muslim. Itulah dasarnya. Tidak ada di kitab kita itu hadis ini. Yang kedua, itu
bahasa Indonesia dulu ya. Fikih kata orang bahasa Arab. Fahmun paham bahasa Arab. Fikih paham sama arti. Sama dengan bahasa Indonesia. Susah, payah, sukar, sulit. Itu lawannya. Itu namanya nakid ya. Dalam ilmu mantik namanya nakid. Lawannya. Dalam bahasa Indonesia namanya antonim. Kalau yang sama bahasa Indonesia namanya sinonim. Karena yang sama arti. Susah, kaya. Sama artinya. Dua kata yang berbeda bentuk tapi sama arti. Itu disebut namanya sinonim. Itu yang sama arti. Jadi dia fikih dan paham. Tapi itu yang kita ceritakan itu menurut bahasanya. Menurut bahasa. Kalau dibilang fikih, kalau orang Arab tak bilang fikih, paham deh. Orang Arab. Nah ini perlu ilmu sorok ini. Coba dulu kita ya. Fikhun, apa asalnya? Faqoha. Itu disebut namanya fikir tadi. Yafqohu. Itu namanya fikir mudhari. Fikhun itu namanya masdar. Jadi kalau faqoha telah paham dia, telah berilmu fikih dia. Kalau yafqohu sedang paham dia atau akan paham dia. Kalau mudhari itu bisa masa yang sedang berlalu yang akan datang. Kalau fikhun pemahaman, masdar pemahaman. Lanjut faqaha yafqahu. Fiqhan boleh, fiqhun ada udah. Fiqhun asal dalam isim itu adalah marfu ya. Fiqhun baru fakihun. Pakai isim fa'il pemiliknya orang yang berilmu fikih. Mafhum yang dipahami itulah ilmu. Mafhum yang dipahami. 5 aja lagu yang kita hafal ya. Faqaha yafqahu. Fikhan fakihun mafhuhun. Itu 5 aja dulu. 24 itu bahasa Arab. 5 itu aja lagi. Yafqahu. Fikhun. Fakihun. Mafhuhun. 5 aja dulu bahasa Arab. Bentuk katanya. Nah, itu jadi menurut Allah. Tapi wastilahan. Apa artinya wastilahan? Makna menurut istilah. Kalau dibilang ilmu fikih apa artinya? Itu istilah nih. Definisi. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya takrib. Atau haddun. Kata orang Arab takrib. Kalau takrib itu dipelajari di ilmu mantik. Atau haddun. Di sini nanti dia menggunakan kata had dalam bentuk syar'i. Jadi fikih menurut istilah syariat Islam ini dia. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyatil muqsamati min adillatiha at-tafsiliyah. Itu dia. Yang dimaksud dengan ilmu fikih itu ialah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan. Syariat yang diamalkan. Al-muqtasabat min adillatiha tafsiliyah yang diusahakan diperoleh dari dalil-dalilnya secara rinci. Tafsiliyah rinci. Mendalam boleh. Jadi yang dimaksud dengan ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat yang diamalkan. Beda dengan syariat yang diyakini. Kalau yang diyakini adalah tauhid. Ini yang diamalkan adalah fikih.
Contoh, Allah berfirman, Aqimus sholat wa atuz zakat. Dua ayat. Ayat. Katakanlah ilmu usul. Aqimus sholat, amar, perintah. Kullu amrin tufidu lil wujub. Kata usul fikih. Jadi aqimus sholat, perintah. Setiap perintah tufidu lil wujub, ini isinya dirikan sholat, berarti sholat wajib. Usul fikih. Tulisan usul fikih. Al-amr tufidu lil wujub. Apa kata Nabi kita? Buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Untuk Islam ada 5. Pertama syahadat, yang kedua salat, kata Nabi kita. Jadi ayat Quran aqimus shalah dijabarkan hadis Nabi. Ditetapkan ulama dengan wajib salat yang 5. Tidak pernah dibilang Tuhan wajib salat yang 5, tidak pernah. Tidak pernah dibilang Allah, dibilang Rasulullah wajib surat yang 5. Tidak begitu dibilang Nabi. Dibilang Nabi, dibangun Islam itu dalam 5 tiang. Tiang pertama syahadat, tiang kedua sholat. Itu yang kata Nabi kita. Memberikan ancaman. Apa ancamannya? Antara sholat atau ta'amil dan pokok kafaru haram. Siapa yang meninggalkan sholat sengaja, dia sudah kafir. Masih ada untungnya ulama beda pendapat mengistilahkan kafir. Kata ulama, al-kufru biha kufru rahmah, laysa kufru aqidah. Kata ulama, kafir di situ kafir terhadap nikmat, bukan kafir aqidah. Kalau kafir aqidah nggak boleh dikuburkan lagi kuburan kita. Untung ada pilih ulama, kalau enggak ada ya rahmat. Jadi kafir di situ. Kafir loh, kafir jihad, kafir yang nyata. Tapi kata ulama, kafir di situ, kafir terhadap nikmat, ingkar nikmat itu. Kafir itu kan ingkar, bukan ingkar akidah. Iya. Jadi nanti dulu pulang dari sini buka baca satu kata, tapi nggak sudah. Iya, tapi nikmat. Udah pasti, tapi akidah tidak. Masuk ada itu mati baik. Baik. Jadi tadi ilmu fikih ini apa ini, Pak? Ilmu fikih al-ilmu bi ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muqtasabu min adilliyah tafsiriyah. Apa? Jadi apa Pak ulang? Oh iya. Kita pesantren begitu. Tiga kali pertemuan lagi. Satu-satu aja jadi hafal ya. Dengan artinya, fikih itu ialah ilmu hukum Islam tentang syariat Islam yang untuk diamalkan dan diambil secara mendalam daripada dalil-dalil yang tafsir. Secara rinci. Dalil itu Quran hadis. Dalil itu adalah Quran dan hadis serta pendapat ulama. Dalil itu terangkan di ulama. Benar. Baik. Baru adillah tafsiriyah dari ayat. Wastimdaduhu minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Istimdad. Istamdada yastamdidu istimdadan. Apa artinya? Sandarannya. Wastimdaduhu sandarannya. Sandaran apa? Fikih. Sandaran fikih ialah dari kitab, maksudnya Quran. Was sunnah, hadis. Wal ijma'. Dan ijma' ulama.
Dibilang ulama ada banyak, ijma ulama. Wal qiyas dan qiyas. Jadi ini perlu juga kita hafal ini Pak. Nawang Fatin. Apa itu kita? Katakanlah apa itu Quran? Dulu. Haji. Ini harus banyak menghafal ini. Apa itu Quran? Kitab suci. Apa tadi? Pedoman hidup. Itu fungsinya. Kitab suci bukan? Itu tingkatnya. Kalam Allah. Kalam Allah. Kalamullah al-munazzal. Injil juga kalam Allah. Ya. Kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Masya Allah. Kurang sedikit lagi. Kurang sedikit lagi. Kalau bahasa Indonesia kumpulan daripada wahyu yang diberikan Kepada Nabi Muhammad Muhammad. yang merupakan yang kita namakan itu Al-Quran. Kurang sedikit lagi. melalui malaikat Jibril. Itu nggak perlu lagi. Nggak perlu ya. Itu aja. Nabi-nabi yang lain pun menerima dari Jibril juga. Oh, ya. Ditulis. Al-Maktub. Kita buka di dalam kitab Ulumul Quran Al-Baydawi yang disusun oleh Imam Al-Baydawi. Katanya Quran itu Kalamullahil Munazzal. Kalamullahil Munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi. Sedikit lagi kita buat tanda tanya besar ini. Al-muta'abbadu Oh bitilawati. ya. Man qara'a harfan min kitabillah. Al-muta'abbadu bitilawati. Wala wajib. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya jadi ibadah, diberi pahala. Kalau baca hadis enggak berpahala, tapi kalau baca Quran berpahala. Makanya beri As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Zikir. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Menurut ulama yang termasuk zikir itu adalah satu Quran, kedua sholat, ketiga qaulun yusabu ala qailihi, setiap ucapan yang memberi pahala kepada orang yang membaca. Kalau ada ucapan berpahala kita baca dia, kita baca zikir. Dan demikian Quran kan bukan berpahala, zikir. Baca Quran zikir juga. Zikir itu banyak. Zikir itu setiap ucapan yang memberi pahala. Ucapan mana yang memberi pahala? Tahlil. Tahlil apa Pak? Kita dapetin apalah. La ilaha. La ilaha illallah. Pasti kan dia ada jawab apa? Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allah. tahmid, Alhamdulillah. tasbih, Subhanallah. tasmi', Sami Allah. Subhanallah liman hamidah. Istighfar, Astagfirullah. solawat, Allahu banyak tentunya yang warid dari Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Asal berpahala mengucapkan.